Oke, soalnya nampak ya semua ya slide-nya. Iya nampak Kak. Oke ya, jadi kakak mau dibacain sama sebentar ya. Sebentar ya, kakak absen dulu. Ilham hadir. Terus Rifki, Nabila, Cici, Indri, Ajis belum datang. Sinta, Bella, Chelsea, oke ya, nampak ya soalnya ya. Iya nampak Kak. Oke, nomor 1 kakak mau dibacain sama Nabila, boleh? Soal nomor 61. Oke, memiliki tubuh simetri bilateral. Ya, arti simetri bilateral itu jadi hewan yang tubuhnya tersusun dari bagian lainnya. Jadi kalau terpisah diambil dari mulut, nah itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah contohnya itu hewan yang simetri bilateral, itu contohnya adalah seperti cacing, kemudian ada lobster, ya kan, kemudian ada lalat, kita juga mamalia, ada sisi kiri, ada sisi kanan, itu adalah simetri bilateral. Ya. Jadi secara logikanya, apa sih jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 61? Ada yang tahu nggak apa sih? Kira-kira? D, Kak. Iya, D. Mempunyai lapisan tubuh melingkar atau bulat. Kalau dia bulat, ya jadi jawaban yang paling tepat adalah dodol. Sebentar ya, ada temannya yang baru join. Oke ya, jadi nomor 61 tadi sambil dicatat ya, pengertian arti simetri bilateral itu punya sisi kiri atau sisi kanan kalau diambil dari mulut. Oke, nomor 62 kakak mau dibacain sama Cici. Pilus radikalis pada akar tumbuhan yaitu berfungsi untuk. Oke, pilus radikalis. Pilus radikalis itu nama lain dari rambut atau bulu-bulu halus yang ada di akar. Nah, jadi rambut fungsinya akar kan untuk menyerap air, ya kan? Nah, jadi kalau rambut akar itu fungsinya untuk apa sih kira-kira? Yang paling tepat di antara A sampai I. Gimana? Tadi kan fungsinya akar itu adalah menyerap air, ya kan? Kalau pilus radikalis itu adalah rambut-rambut yang tumbuh pada akar. Fungsi daripada pilus
Agak Iya, memperluas bidang penyerapan air ya. Jadi semakin banyak rambutnya maka semakin banyak air yang terserap. Jadi fungsinya adalah memperluas bidang penyerapan. Cakep. Oke ya. Lanjut di soal nomor 63. Kakak mau dibacain sama Indri. Indri, tadi katanya udah ujian ya? Adik udah ujian ya? Indri. Soal yang tadi masuk ujian apa? Materinya, Dek. Biar kita pelajari, kalau ada waktu nanti kita bahas. Kenapa? Gen katanya. Gen. Yang masuk tentang gen. Terus selain gen, apa aja? Iya, Indri. Indri mana dia, Indri? Indri. Sekalian dibaca soalnya nomor 63. Oh, Indri keluar sebentar kakak lihat. Indri ya. Oh iya, keluar Indri ya. Sinta ada ya, hadir. Chelsea Ajwa. Oke, lah. Maksudnya tadi kalau ada Indri kita tanya dia udah ujian atau kan soalnya sama. Oke, kakak mau nomor 3 dibacain sama Sinta. Sinta tadi udah? Belum ya? Sinta boleh bacain soal nomor 3, 63. Dari tumbuhan ketela rambat dengan kangkung adalah Oke, ketela rambat sama kangkung. Nah, ditanya persamaannya. Apa sih ketela? Daun ubi ya sama kangkung. Apa persamaannya? Nah, kalau dari jenis daun beda ya. Daun ketela gimana? Merambat dia kan? Menjari kalau daun singkong. Kalau daun kangkung menyirip. Terus kalau secara batang juga berbeda, ya kan? Nah, apa sih persamaan antara singkong sama kangkung? Ada yang tahu mungkin? Nah, jadi persamaan di antara keduanya itu sama-sama mempunyai bunga yang berbentuk trompet. Nah, bunga yang berbentuk trompet itu masuk ke dalam kelas family Convolvulaceae. Ya, jadi nomor 63 itu jawabannya. Cantik. Oke, kita lanjut di Indri udah bergabung ya, kakak tanya lagi soal di nomor 64. Indri, gimana tadi soal ujian ya? Katanya udah ujian. Iya, gimana? Kira-kira bisa nggak tadi ujiannya? Alhamdulillah. Iya, Dek. Kalau masih ingat nggak tadi soal biologinya? Komposisi darah. Terus? Masih ingat lagi? Jaringan. Tentang sel. Apalagi? Jaringan sel komponen darah. Masih ingat lagi? Ada berapa soal tadi biologinya?
15 ya. Jadi di antara 15 itu yang keluar jaringan sel komponen darah. Sebenarnya sih ini bagian dari kalian gitu kan. Kesehatan, darah jelas, sistem peredaran darah, sel sama jaringan itu pasti bakalan kalian pelajari dan bener kan masuk. Oke, nggak apa-apa, nanti kita kalau ada waktu di 1,5 jam ini di pertemuan ini selesai bahas soal, masih ada waktu kita bahas sedikit tentang jaringan, sel atau komponen darah ya. Oke, Indri bacain nomor 64, adik boleh? Iya, 64. Oke, jantung pada manusia kecuali ya. Iya, jadi bagian lapisan paling luar itu disebut dengan epikardium. Ya. Epikardium. Lapisan paling luar itu adalah epikardium. Ya. Bagian selanjutnya fungsinya epikardium ini apa, Kak? Bagian paling luarnya daripada kulit daripada jantung. Jadi dia pelindung daripada jantung. Nah, setelah epikardium, lapisan yang berikutnya adalah miokardium. Jadi ini adalah lapisan tengah ya. Miokardium itu lapisan tengah. Nah, di sini bagian yang paling tebal. Kenapa? Karena di dalam banyak sel otot. Sel otot jantung ya. Kemudian setelah epi, mio, yang bagian paling dalam adalah endokardium. Ya, endokardium. Nah, endokardium ini bagian paling dalam. Nah, sesuai dengan karena dia lapisan paling dalam, maka fungsinya adalah untuk memompa darah sama kayak jantung ya. Untuk memompa darah. Sebentar Kakak lihat. Kok ini ada yang join dia di apa? Aduh, banyak kali saya lihat abangannya. Ada yang join. Oke lah ya. Jadi lapisan jantung yang paling luar adalah epikardium, miokardium, endokardium. Ya. Tadi epi bagian paling luar, kemudian mio itu bagian tengah, di dalam dia lapisan tebal, di dalamnya banyak sel otot jantung ya. Endo itu bagian paling dalam. Nah, fungsinya adalah untuk memompa darah. Kemudian ada lapisan yang berikutnya adalah perikardium. Nah, perikardium ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga jantung itu agar posisinya tetap pada saat memompa darah. Menjaga lapisan yang membuat kondisi jantung itu tetap ya. Jadi pertanyaannya berikut yang bukan lapisan pada bagian jantung manusia kecuali perikondrium ya. Nah, eksokardium itu sebenarnya juga bukan, itu harusnya epikardium. Ya, itu mungkin salah ketik. Ya, terus soal nomor 65, Kakak mau dibacain sama Dela. Iya, ini nih bagian soal-soal yang terkait dengan sistem peredaran darah ya, bagian kalian nih sama sih sebenarnya, ini juga peredaran darah. Yang berikutnya sistem hormon ya. Oke. Seseorang yang menderita penyakit leukositosis, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak materi kita 2 minggu lalu? Memiliki jumlah sel darah putih. Iya, jumlah sel darah putih terlalu banyak, benar. Kan komponen darah itu yang pertama sel darah merah atau nama lainnya adalah eritrosit, ya kan? Kemudian itu sel darah merah. Sel darah merah itu fungsinya sekalian ya, ini tadi kan
Indri, ada soal tentang komponen darah kan? Oke ya, sekalian ini dibahas ya. Jadi eritrosit itu sel darah merah yang fungsinya sangat penting. Kenapa? Karena dia mengangkut oksigen, sari-sari makanan, hormon, enzim, dan dia mengangkut CO2. Jadi fungsinya sangat sangat penting. Kemudian komponen darah yang berikutnya apa? Adalah leukosit. Ya, leukosit atau sel darah putih. Fungsinya, kalau ada zat asing yang masuk ke dalam darah, maka dihancurin sama sel darah putih. Jadi dia sistem pertahanan darah. Ya. Yang berikutnya ada namanya trombosit. Ada yang tahu apa fungsi trombosit? Yuk. Iya, apa? Iya, untuk proses pembekuan darah, pinter, ya. Kemudian yang berikutnya, komponen darah yang berikutnya adalah cairan darah atau disebut dengan plasma darah. Nah, darah itu paling banyak komposisinya adalah air. Nah, maka yang paling banyak komposisinya adalah plasma darah, ya. Jadi penyakit ini sel darah tadi ya, penyakit leukositosis sesuai diambil dari nama penyakitnya nih, dari nama sel darah putihnya. Otomatis jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang bola. Ya, sampai sini untuk soal nomor 65 ada yang mau ditanya? Yang lain ada mau ditanya tentang soal nomor 65? Mengetahui penyakitnya kayak gimana, Kak? Oke. Dari kata kunci sitosis gitu. Iya. Ada trombositosis. Oke, iya benar ya. Tadi kan kakak bilang kan nanti kalau misalnya ini kan hampir sama namanya kan, leukosit. Kemudian tadi penyakitnya adalah leukositosis. Nah, kalau di trombosit kan tadi penyakitnya, dia kan fungsinya untuk proses pembekuan darah. Nama penyakitnya adalah hemofilia. Ini sedikit berbeda dia ya. Hemofilia ini apakah? Ini hemofilia ini adalah penyakit yang darahnya sukar membeku. Jadi dia ketika luka darahnya nggak akan berhenti keluar. Terus keluar sampai yang ditakutkan adalah darahnya habis. Nah itu penyakit hemofilia. Kalau penyakit sel darah merah itu biasanya penyakit sel darah merah bulan sabit. Bulan sabit. Jadi itu bentuknya tidak sempurna. Bentuknya kan itu sel darah merah itu kan harusnya bagus ya bentuknya, lingkaran sempurna. Tapi karena terjadi kelainan, sel darahnya fungsinya seperti bulan. Jadi karena bentuknya seperti ini, otomatis fungsinya terjadi penurunan fungsi. Maka sel darah merahnya fungsinya sedikit. Nah, itu dia penyakit bulan sabit, ya. Jadi tadi kalau ada kata-kata kunci seperti ini udah dikasih tahu ada clue-nya leukosit, maka ingat-ingat, lihat dulu sesuai nggak namanya sama komponen darahnya, gitu dia. Ya, paham? Oke, saya. Iya, kenapa? Kakak, tadi ada yang manggil kakak, kenapa? Tulisan kakak agak jelek ya, dimengklomin. Ya, udah, nggak jadi. Ada yang mau ditanya? Tadi ada manggil kakak, kak, gitu. Ada temennya yang masuk? Oh, nggak ada, cuman ngerti kak, gitu ya. Oke, soal nomor 66 kakak mau dibacain sama Chelsea. Chelsea baru ya? Iya, asal sekolahnya dari mana deh? SMK Analis. Itu di mana SMK Analis? Di Surakarta, SMK Analis. Oh, iya mantep ya. Pinter nih pasti orang yang menganalisis. Analis. Oke, boleh bacain soal nomor 66?
Oke. Sel folikel berperan dalam pembentukan. Iya, sel-sel folikel. Ya, ada yang tahu apa ini folikel? Cewek-cewek nih. Folikel. Oke. Apa sih sel folikel itu? Ayo nih, katanya mau masuk Poltekkes. Yang mana para calon-calon bidan? Nah, folikel itu adalah sel telur pada wanita ya. Nah, jadi dari pilihan A sampai E yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur hormon apa? Oke, kita bahas satu-satu. Dopamin, hormon untuk apa? Ada yang tahu? Ya, jadi hormon dopamin itu berfungsi. Iya, apa? Ada tahu fungsinya dopamin? Untuk bahagia gitu. Iya, iya benar-benar pintar, pengendali emosi. Pengendali emosi. Ya. Kemudian hormon estrogen. Nah, ini dia. Maka inilah dia jawabannya. Untuk menghasilkan sel telur. Hormon adrenalin. Fungsi untuk energi, Kak. Adrenalin. Iya, berfungsi untuk energi, kemudian dia mempercepat ketika rasa takut gitu kan. Nah, itu dia, mempercepat detak jantung, mengendalikan rasa khawatir. Ya, jadi kalau kita melihat atau merasa kondisi kita terancam, maka terasa detak jantung lebih cepat. Kenapa? Bekerjalah tadi hormon si adrenalin ya. Oke, yang berikutnya hormon yang D, hormon testosteron. Nah, ini pada siapa dia fungsinya? Lagi, Iya, pada pria ya. Jadi nanti dia disinilah hormon yang berperan dalam reproduksi pria ya. Kemudian hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini hormon yang mengendalikan atau menimbulkan rasa kantuk atau mengendalikan irama tidur kita. Dikendalikan sama hormon melatonin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk soal nomor 66? Oh, aman, cakep. Oke, soal nomor 67, kakak mau dibacain sama Ajwa. Kelenjar anak gondok dapat menghasilkan paratomon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme. Iya, kelenjar anak gondok dapat menghasilkan paratormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme. Nomor 67. Iya, kalsium. Pinter. Siapa tadi yang ngejawab itu? Iya, jadi benar. Fungsinya untuk mengatur daripada kalsium ya. Jadi ketika darah kekurangan kalsium, ya, apa sih fungsinya kalsium sama tubuh? Sebentar ya. Iya, aku nyari yang nggak bisa dari tadi. Kita lanjut. Tadi benar jawabannya itu kalsium. Nah, jadi ketika darah kekurangan kalsium, maka hormon anak gondok akan menghasilkan, akan memproduksi kalsium yang diambil dari penyerapan daripada tulang ataupun makanan yang kita makan. Ya, apa sih fungsinya kalsium bagi darah? Nih, kalsium jawabannya. Ada yang tahu nggak fungsi kalsium dalam tubuh?
Ya, jadi kalsium itu berfungsi tadi untuk proses pembekuan darah. Oke, kita lanjut ya. Di soal nomor 67, kelenjar anak gondok dapat menghasilkan paratormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme. Tadi ada yang jawab kalsium, benar. Nah, terus pertanyaan kakak tadi kan, apa sih fungsi kalsium bagi tubuh? Nah, ternyata fungsi kalsium itu adalah untuk proses pembekuan darah. Nah, ketika kita luka, darah kita berhenti keluar, itu karena kalsium yang kita makan, produksi kalsium ya. Oke. Ya, jadi ketika komponen atau kalsium di dalam darah itu sedikit jumlahnya, maka kelenjar anak gondok akan menghasilkan hormon paratormon ini untuk memproduksi kalsium. Cara kerjanya kayak mana, Kak? Cara kerjanya dengan jadi proses penyerapan pada tulang, karena kan baik untuk pertumbuhan tulang ya, kalsium itu banyak di dalam tulang, kemudian dari sistem pencernaan. Nah, makanan apa sih yang mengandung kalsium sehingga diambil dari sistem pencernaan kita? Ada yang tahu? Kangkung? Kangkung kalsium. Susu ya, itu dia. Ya. Jadi diambil dari susu ya. Fungsinya itu tadi. Kalsium itu untuk proses pembekuan darah ya. Jadi ketika jumlahnya sedikit, itu hormon paratormon yang bekerja. Oke, cakep. Sampai soal nomor 67 ada yang mau ditanya? Berarti kalsium ada hubungannya sama trombosit ya kan? Iya, iya. Pembekuan darah. Untuk pembekuan darah. Iya benar. Ya, jadi nanti kalsium sama vitamin K yang berperan dalam trombosit untuk pembekuan darah ya. Di nomor 68 ya. Oke, kakak mau dibacain sama siapa yang belum baca? Ilham. Salah satu karakteristik dari Sadopita adalah Sikadopita itu adalah suku palem-paleman. Ya, apa ciri khas dari suku palem-paleman? Hidup nggak dia di gurun pasir? Palem-paleman itu contohnya ini, paki saja. Hidup nggak dia di gurun pasir? Yuk, sama-sama. Suku palem-paleman hidup, tumbuh nggak di gurun pasir? Tumbuhan apa yang hidup di gurun pasir? Kaktus, iya. Kemudian, hidup nggak dia di dalam, hidup di air, si palem-paleman? Tidak. Kemudian tinggal B sama C. Suhu tropis itu gimana? Daerah yang tropis sama subtropis. Ada yang tahu? Tropis dan subtropis. Tropis ya suhu kita, ya kan? B Kak. Kemudian ya B benar. Subtropis juga bisa dia tumbuh di suku yang subtropis. Kalau subtropis itu yang gimana?
Ada yang tahu subtropis? Oke, bagian bumi yang ada di wilayah utara dan selatan. Subtropis. Oke, nomor 70. Siapa yang belum membaca soal yang belum dapat giliran? Sinta udah? Udah. Yang belum? Siapa? Ajwa udah? Udah ya tadi. Siapa lagi ya yang belum? Oke, kita lihat. Aji sudah masuk? Oh iya. Tumben diem. Biasa bersuara ini. Ajis, bacain soal nomor 70, Ajis. Belum kali dia. Udah coba ini tapi belum. Baru siap-siap ini lagi. Oke lah kakak aja bacain ya soal nomor 70. Perhatikan macam-macam tulang berikut ini. Yang tergolong ke dalam rangka apendikular disusun oleh tulang apendikular. Apendikular itu adalah rangka yang menyusun alat gerak atas dan bawah. Apa alat gerak kita? Iya, alat gerak atas dan bawah. Maksudnya anggota gerak. Tangan dan kaki. Iya, tangan dan kaki. Pintar ya. Jadi, oke, kita bahas dulu ya. Alat gerak yang atas apa? Yang bawah apa? Atas lengan. Lengan, cakep. Bawah kaki. Iya, sebentar ya. Oke, yang atas itu ada bahu, ya kan? Lengan. Iya, bahu. Kemudian ada lengan. Kemudian ada apa lagi? Di antara setelah lengan? Nah, yang tulang siku, iya. Siku pergelangan tangan, iya kan? Pintar, iya. Pergelangan tangan, iya. Pergelangan tangan, Kak mau nulis di sini ya. Pergelangan tangan ya, tambahin. Oke, kalau alat gerak bawah apa? Pinggul dan kaki. Pinggul, iya. Pinggul. Pinggul. Sorry. Pinggul. Kemudian kaki. Di kaki itu ada apa aja? Telapak kaki ya kan? Ada, kemudian ada tungkai. Kemudian ada lutut. Iya. Iya. Kemudian di situ juga ada tulang kering, tulang betis. Tulang kering yang mana? Tulang betis yang mana? Nih laki-laki yang hobi main bola nih. Tahu kalau cedera? Iya, tulang kering yang depan. Iya, betis yang belakang ya. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 70. Nah, apa dia? Iya, jadi jawabannya adalah C. Iya, pintar. Ya. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 70? Nggak ada ya, skip ya. Nomor 71. Aji sudah hadir? Belum juga connect. Hadir, Kak. Oke, bacain soal nomor 71. Anak A di bawah ini. Oke, kita kemarin terakhir sampai di materi ini ya, metabolisme ya. Belum masuk ke bioteknologi. Jadi kakak kasih sedikit konsep dasar bioteknologi ya. Jadi bioteknologi terdiri dari dua suku kata. Bio, sebentar, maaf.
Bioteknologi. Nah, terdiri dari dua suku kata ya, biologi sama teknologi. Biologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, jadi kalau bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan teknik yang lebih modern, gitu ya. Jadi kan selama ini manusia itu sering ya memanfaatkan seperti hewan, tumbuhan, gitu kan. Tapi itu kan udah hal yang biasa. Ternyata ada makhluk-makhluk hidup lain di biologi itu seperti jamur, virus, ada protista, ya kan, kemudian ada bakteri. Nah, itulah yang mau dieksplor, mau diambil, dimanfaatkan. Nah, maka ilmunya adalah bioteknologi, pemanfaatan makhluk hidup, ya, menggunakan teknologi yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Oke, bioteknologi ini ilmu aplikasi. Kan tadi fungsinya kita mau memanfaatkan makhluk hidup, ya kan? Dia ilmu aplikasi. Jadi apa aja sih Kak manfaatnya? Kita pakai itu apa aja sih kita manfaatkan bioteknologi? Oke, selama ini kan kita udah sering ya kayak makan susu, kemudian makan kedelai, kemudian makan banyak ya seperti anggur. Itu manusia-manusia dari zaman dahulu itu tipe manusia itu pembosan. Jadi mereka cari gimana caranya supaya makanan ini berubah, bervariasi. Jangan cuma hanya susu, jangan cuma hanya kedelai. Nah, ternyata itulah dipakai di bioteknologi menggunakan mikroorganisme ya. Jadi dimanfaatkan, itu nanti berubah. Jadi susu itu berubah menjadi apa aja sih produk-produk yang hasil fermentasi daripada susu? Yogurt. Kemudian keju, Yakult, mentega. Nah, itu kan berasal dari susu. Yang orang-orang udah bosan mengkonsumsi susu. Jadi mereka harus berpikir, ini diapain lagi ya, supaya memperoleh cita rasa yang baru, ya. Maka dipakailah teknik namanya bioteknologi modern, bioteknologi tapi yang menggunakan masih tradisional. Nah, itu dia, maka bioteknologi ini terbagi menjadi dua, ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, yang tradisional itulah tadi dalam proses fermentasi. Ya kan, itu dari susu. Nah, kalau kedelai dimanfaatkan sebagai apa aja? Produk lain hasil fermentasinya? Tempe, tahu, kecap, ya kan, oncom. Ya, banyak. Jadi orang-orang bosan makan kedelai, maka diubah ada yang tempe, ada yang tahu, gitu ya. Justru dengan adanya bioteknologi fermentasi ini, kualitasnya meningkat. Lebih tinggi nilai gizi tempe daripada kedelai. Jadi fungsinya satu, menghasilkan cita rasa yang baru, ya kan. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi. Itu kalau yang tradisional ya. Kemudian kan orang bosan ya, tepung, mengkonsumsi tepung bosan, maka dibuat roti. Kemudian anggur itu dibuat bir, ya kan. Jadi itu dia adalah salah satu contoh bioteknologi yang tradisional. Kalau yang modern ini lebih ribet. Kenapa? Karena udah pakai namanya sistem rekayasa genetika. Jadi gennya itu diatur sedemikian sesuai apa yang kita inginkan. Diotak-atik gen daripada makhluk hidup itu untuk menghasilkan suatu produk. Apa aja sih Kak? Oke, salah satunya contoh buat insulin. Kemudian buat apa lagi? Bayi tabung. Kemudian apalagi Kak? Buat namanya cloning. Ada lagi nanti namanya inseminasi buatan. Ya, jadi banyak sekali produk-produk daripada bioteknologi. Kemudian dia juga bisa buat namanya antibiotik. Ya. Kemudian di sini buat antibiotik, dia juga bisa buat vaksin. Jadi ternyata yang kita tahu kan selama ini virus, bakteri itu kan banyak yang menyebabkan penyakit,
ya kan, jamur, kita jadi panuan kakinya, ya kan, itu karena jamur. Nah ternyata atau keputihan, nah ternyata kitanya aja yang belum bisa memanfaatkan mereka. Ternyata banyak loh manfaatnya. Vaksin itu terbuat dari virus, antibiotik itu terbuat dari jamur, insulin ini pakai bakteri, bayi tabung cloning ini juga ini pakai teknik ya. Jadi itulah salah satu manfaat dari bidang bioteknologi. Oke, nah dari soal nomor 71, manakah yang di bawah ini pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi? Oke. Lactobacillus. Nah, lactobacillus itu fungsinya adalah untuk ini, menghasilkan asam laktat untuk buat susu atau yogurt. Nah, kan asam kan rasanya karena ada asam laktatnya. Jadi pasangan daripada lactobacillus itu adalah asam laktat. Kemudian yang Saccharomyces, nah itu fungsinya dalam pembuatan daripada roti. Jadi yang B itu pasangannya sama yang roti. Oke, kemudian yang Bacillus thuringiensis. Ini manfaatnya apa, Kak? Itu manfaatnya adalah insektisida. Oke, ya. Insektisida. Oke, Rhizopus. Nah, Rhizopus ini fungsinya adalah untuk dalam pembuatan tempe. Kemudian, Neurospora itu benar dalam pembuatan oncom, maka jawabannya adalah entok. Untuk soal nomor 71, ada pertanyaan? Yakin, paham bioteknologi? Oke ya, baguslah kalau nggak ada. Kita lanjut ya di soal nomor berikutnya. Ajis, nggak ada pertanyaan bioteknologi? Enggak ya? Iya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 61. Lagi 61 ya. Tadi 61. Siapa yang belum baca? Udah semua? Udah, diulang lagi lah berarti. Berarti mulai lagi dari Rifki. Bacain nomor 61. Rifki. Mana nih Rifki? Udah keluar ya Rifki? Iya. Oke lah, dibacain sama Ilham lagi? Baik, Kak. Iya. Spesies jamur yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: hifanya bersekat, merinti banyak, reproduksi dengan menghasilkan askospora, banyak digunakan dalam penelitian mutasi dan berperan untuk membuat oncom adalah. Iya, udah tahu ya tadi yang pembuatan oncom di soal sebelahnya nih. Apa tadi jawabannya? Iya, Neurospora C. Oke, tapi kakak jelasin ya. Neurospora, kan? Iya, benar-benar Neurospora. Jadi kakak kasih kan karena udah dibahas ya. Jadi kakak jelasin sedikit tentang jamur. Oke. Ada yang tahu jamur? Pernah makan kan? Jamur itu bentuknya gimana sih? Iya, pernah lah pasti. Iya, bentuknya seperti payungnya kan? Nah, iya. Yang biasa makan jamur itu diapain sih? Digoreng ya, jamur tiram itu ya, yang putih, kemudian dipakai dalam apa namanya? Mie ayam. Oke, jadi jamur itu, nah ini dia tubuhnya berbentuk hifa, ya kan? Ini seperti payung. Kemudian, di bagian atasnya ini seperti gini. Satu ini namanya hifa. Ya, jadi tubuhnya tersusun dari benang-benang halus. Kumpulan hifa membentuk namanya miselium. Nah, jamur ini hidupnya suka di tempat yang lembab.
dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Maka cara dia gimana tubuhnya, hidupnya? Hiduplah dia suka di akar-akar pohon. Ya, di akar-akar pohon yang udah, atau di pohon-pohon yang udah tumbang. Ya kan, pohon-pohon yang udah rusak. Kenapa? Karena di situ kaya akan nutrisi kebutuhan untuk dia makan. Dia kan tidak bisa melakukan fotosintesis, ya. Oke. Nah, jamur itu terbagi menjadi 4 kelas. Ya. Kelas yang pertama itu adalah Zygospora. Oh, sorry. Zygomicota. Zygomicota. Kelas jamur yang kedua itu adalah Ascomycota. Oke. Jamur yang kelas ketiga itu adalah Basidiomycota. Nah, terakhir jamur yang keempat itu adalah Deuteromycota. Ini kemarin Dela ya, cuman si Dela yang masuk materi ini. Iya. Zygomicota itu contohnya pada jamur yang gimana? Pada jamur yang membusukkan makanan. Membusukkan makanan. Pada makanan-makanan busuk, disitulah dia. Jamur Zygomicota ini. Busukkan makanan. Nah, kemudian ya, perhatikan ini nama sporanya adalah Zygospora. Diambil dari nama kelasnya ini, diambil dari nama sporanya ya. Kemudian ada Ascomycota. Contohnya itu adalah ragi. Jadi kalian buat roti ya kan pakai ragi. Ternyata ragi itu adalah jamur, ya kan? Nah, kemudian sporanya apa? Ascospora. Nah, ini tadi ya. Kan ada tuh Ascospora. Nah, jadi Ascospora itu masuk ke dalam kelas ini. Ascospora itu masuk ke dalam kelas Ascomycota. Ya. Oke. Saccharomyces. Ya, itu ragi. Masuk ke dalam kelas Ascomycota. Ya. Aspergillus wenti. Itu pada pembuatan kecap. Masuk ke dalam kelas Ascomycota. Ya, kemudian ini tadi jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Penicillium, itu pada sebentar. Penicillium itu dia terdapat pada pembuatan keju, ya. Ini untuk pembuatan keju. Masuk sama ke dalam kelas Ascomycota. Yang terakhir, Rhizopus itu pada roti busuk. Nah, maka dia masuk ke dalam Zygomicota. Oke, Basidiomycota itu adalah jamur satu-satunya yang berukuran besar. Itu yang kayak kita makan, jamur tiram. Kemudian ada jamur kancing. Nama sporanya adalah Basidiospora. Ya, jadi namanya mirip-mirip. Perhatikan ini kata kuncinya. Kalau ada Zygospora, otomatis dia masuk ke dalam Zygomicota. Sporanya namanya Ascus, maka masuk kelas Ascomycota. Basidiomycota, maka nama kelasnya adalah Basidiospora, maka kelasnya adalah Basidiomycota. Nah, yang ini agak berbeda namanya, nama sporanya adalah Conidia. Contohnya pada apakah? Inilah jamur-jamur yang menginfeksi kulit. Apa aja jamur-jamur yang menginfeksi kulit? Penyakit apa yang disebabkan oleh jamur? Karena kulit? Panu, kadas, kurap, ya kan? Kemudian keputihan. Nah, itu salah satu adalah Deuteromycota. Dia suka menginfeksi daripada kulit kita. Ya, oke. Nah, untuk materi jamur, ada yang mau ditanya? Oke ya. Berarti Apa? Berarti? nggak hidup kali kan Di mana? Yang mana yang nggak hidup? apa namanya di kutub Oh, karena mereka hidupnya lembab. Di kutub. Iya, nggak ada lah yang membusukkan makanan. Di sana kan? Iya, makanan kan nggak ada ya kan? Sumber nutrisi sedikit.
Oke, ada lagi pertanyaan, Ajis? Nggak ada. Oke ya, soal nomor 62 dibacain lagi sama Nabila. Jadi tabel urutan yang benar antara nama virus dengan penyakit yang ditimbulkannya adalah Oke, penyakit yang sesuai. Nah, ini dia. Virus ya. Oke, yang buat kita juga sekolahnya yang kalian ya kan nggak sekolah sampai daring itu juga karena virus ya. Virus itu penyakit yang disebabkannya adalah campak. Herpes itu menyebabkan penyakit infeksi kulit. Nah, jadi ini pasangannya. Ingat, ada kata papova. Kalau apa ya bilangnya ya? Kalau dia menyebabkan kanker. Ingat, kalau kanker itu ada kata kunci miloma. Apapun ada kata miloma itu pasti kanker. Ini hampir mirip ya, papova, miloma. Kemudian ada mixo. Mixo itu menyebabkan penyakit namanya ini. NCD. NCD itu apa, Kak? NCD. Newcastle disease. Iya. Nah, penyakit atau disebut dengan virus yang menyerang unggas ya. Itu adalah penyakit NCD. Kemudian Togo itu juga menyebabkan demam berdarah. Ya. DBD, penyakit demam berdarah. Oke, jadi pasangan yang paling tepat untuk soal ini apa jawabannya? Iya, 4 dan 5. 1 dan 5 juga bisa ya. Ya kan? 1 benar. 5 1, 5, 4 atau 5. Bisa. Ini. Bukan. Nama virusnya ini yang menyebabkan kanker tadi papova. Tapi nama lain daripada kanker itu adalah miloma. Nama lain daripada kanker. Nanti kanker apa ujungnya miloma gitu. Ya, kanker itu namanya lainnya miloma. Oke, sekarang masuk nih makanan kita lah ini udah pasti. Kalau nggak kemakan soal minggu lalu nih. Perhati, kakak mau dibacain sama Cici, soal nomor 63. Yang ditunjukkan oleh X dan Y secara berurutan adalah Iya, yang ditunjukkan secara X secara berurutan. Oke. Nih, apa kita isi di sini apa? Yang kosong ini kita isi apa? Ada asam pirufat, kata kuncinya. Asam pirufat itu tahapan apa? Pemecahan asam pirufat? glikolisis. Iya, glikolisis ya. Jadi, di sini apa yang cocok kita isi? C6 ya kan? C6, H12O6. Ya kan, diubah menjadi asam pirufat. Ini tahapannya adalah glikolisis. Kemudian asam pirufat berubah jadi apa? X ini apa? Suaranya kakak pernah dengar? Asam pirufat ini dia kan? Asam pirufat. Asam pirufat diubah jadi apa? Asetil koenzim A. Asetil koenzim A diubah jadi namanya asam sitrat. Asam sitrat nanti baru energi. Ya, di sini C6, C3. Asetil
Enzim A C2. Ya, sorry. Di C1 baru terakhir terbentuk energi. Disinilah baru diserap. Ya, jadi nggak bisa langsung diserap ini. Ini nggak bisa diserap langsung sama tubuh. Tubuh maunya dalam bentuk energi. Ya, oke. Jadi apa yang kita isi di nomor X ini apa? Asam pirufat diubah jadi apa? Ya, asetil koenzim A. Asetil koenzim A. Oke, Y diisi sama apa? Iya, transfer elektron. TE, transfer elektron. Nanti baru menghasilkan H2O. Ini perhatikan. Satu-satunya reaksi yang menghasilkan air adalah transfer elektron. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah bola. Asetil koenzim A dan transfer elektron. Ya, paham ya? Ini materi minggu lalu, nggak boleh dilupakan. Soal nomor 64 dibacain sama Cici. Gangguan pada sistem peredaran darah berupa pemerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh pengosongan tersebut. Iya, gangguan pada sistem peredaran darah yang berupa pengerasan pembuluh darah disebabkan akibat adanya penumpukan zat kapur. Oke. Ya, fibrosis. Fibrosis itu adalah penyakit radang paru-paru. Fibrosis paru-paru ya. Pada gangguan pernafasan. Kemudian ada trombus. Trombus ini adalah penyakit penggumpalan darah. Oke, kemudian ada embolus ya. Nah, ini apa sih embolus itu? Adalah proses penyakit. Kalau tadi penggumpalan darah, kalau yang C itu adalah pembekuan darah. Oke, apoptosis itu adalah adalah kematian sel. Oke, berikutnya yang E itu adalah penyakit pengerasan pembuluh darah. Oke, disebut juga penyakit jantung koroner, pembunuh nomor 1 di Indonesia setelah diabetes ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kak, gimana sih prosesnya jantung koroner itu? Oke, jadi nah ini dia ya. Jadi ini anggap pembuluh darah yang dekat dengan jantung. Fungsi sel darah apa? Sel darah merah atau fungsinya darah apa? Ini ada pembuluh darah. Darah bawa apa sih? Makanan, oksigen, sari-sari makanan ya. Jadi salah satu makanan yang dimakan adalah lemak. Nah, lemak nggak kita langsung makan di situ, nggak langsung meninggal, nggak. Karena lemak sulit dicerna sama tubuh, sehingga dia membentuk namanya plak. Yang suka makan asin-asin, inilah dia. Ngeplak dia. Tertimbun di bagian pembuluh darah yang dekat dengan jantung. Nah, otomatis orang-orang yang udah kayak gini pasti mengalami sering nyeri dadanya. Tapi mereka menganggap remeh. Nah, suatu saat plaknya ini bisa pecah. Kalau udah pecah, maka darah nggak akan bisa mengalir. Terjadilah penyakit namanya jantung koroner, meninggal mendadak. Ya, itu dia. Suaminya BCL itu kena jantung koroner, meninggal mendadak karena apa? Plaknya tadi pecah, sehingga darah nggak bisa mengalir. Maka meninggal mendadak. Nama penyakitnya adalah jantung koroner, atau nama lainnya adalah arteriklorosis. Kak, caranya gimana nyembuhinnya? Oke.
Pertama di ronsen dulu, dicek bagian, kan dia sering mengalami nyeri dada, dicek ternyata jantungnya bermasalah setelah di ronsen ya kan. Kemudian dimasukin kamera di bagian dada, dimasukkan kamera, dicari di bagian mana yang ada plaknya. Oke, inilah tadi misalnya ya, ada plak di sini. Nah, dimasukkan kamera, ternyata ada bagian pengerasan, ada plak di sini. Maka nanti dikasih cairan yang buat plaknya ini hancur. Setelah plaknya hancur, maka dikasih pemasangan namanya ring jantung. Ini dia. Bentuknya gini. Nah, supaya apa? Supaya tadi plaknya ini nggak ada lagi. Jadi supaya aliran darahnya lancar. Nanti setelah 4 bulan, ring jantungnya itu ikut berubah jadi daging, menyatu sama daging. Maka sampai meninggal pun ring jantungnya ini tetap dibawa ya, jadi nggak dilepas ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, serangan jantung hampir sama lah serangan jantung koroner sama serangan jantung. Itu karena ada plak di sini ya. Terlalu sering konsumsi yang asin-asin, makanan berminyak, mengeras dia di bagian pembuluh darah. Ini dia jawabannya. Nomor 64 adalah ini. Ada lagi pertanyaan? Iya, apa? Iya, kalau hemofilia kan darahnya sukar membeku ya kan. Ini pembekuan darahnya di dalam tubuhnya, bukan di luar. Kalau tadi kan hemofilia kan pembekuannya kan darahnya nggak bisa keluar, nggak bisa berhenti mengucur ya kan. Kalau ini darahnya membeku di dalam bagian ya. Jadi ya semuanya berbahaya gitu ya. Jadi darahnya yang harusnya mengalir, nah ternyata mengeras dia, membeku ya kan. Kemudian ada penggumpalan darah. Nah, nanti caranya gimana? Dikasih obat untuk yang buat penggumpalan darah, pengenceran darah. Kalau terjadi proses pembekuan darah. Ada lagi pertanyaan? Apa? Kenapa? Pembekuan darah bukan? Yang mana? Stroke. Stroke, iya. Contohnya itu pembekuan darah. Itu dia. Benar. Nah, ya saraf atau otak nggak dapat darah 5 menit, itu maka akan ngalamin stroke. Ya, makanya kita nggak boleh tahan nafas lebih dari 5 menit. Karena, oksigen nggak bisa masuk ke dalam otak, maka terjadi stroke. Atau kematian sel. Selnya juga mati kalau nggak dapat oksigen 5 menit. Stroke ya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Ajis ini biasanya. Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Oke, nggak ada. Kita lanjut di soal nomor 65. Dibacain sama Indri aja. Indri. Indri. Oh, nggak ada kayaknya ini. Mana dia? Cici udah bacain soal untuk yang kedua? Dari data di atas dapat ditentukan bahwa individu 1 dan 3 mengalami gangguan apa saja. Oke. Ya, ada orang 1, 2, 3. Nah, tes Fehling A dan B ini untuk menguji namanya glukosa. Biuret itu untuk menguji ada tidaknya protein di dalam air pipis kita ya. Nah, kemudian yang ini itu fungsinya untuk mengecek
klorida. Iya, klorida. Ya. Ini mengecek klorida. Nah, jadi kalau air pipis kita kan warnanya kuning, ya kan? Kalau ditetesin valing A dan valing B, berubah warnanya menjadi keruh, menandakan dia penyakit namanya yang terkait gula apa? Diabetes mellitus. Iya, DM, diabetes mellitus. Oke. Pipis kita warna air kuning, kemudian ditetesin bioret, berubah warna jadi ungu. Maka penyakit kelebihan protein di dalam urin disebut namanya albuminaria. Hati-hati, ini paling sering ditanya, albuminaria dan diabetes mellitus. Kemudian yang terakhir, air pipis kita kuning, ditetesin klorida, ternyata warnanya berubah menjadi keruh, ya kan? Yang tadinya kuning berubah jadi keruh, itu menandakan adanya namanya penyakit batu ginjal. Batu ginjal atau nama lainnya adalah uremia. Jadi untuk soal nomor 65, dia nanya orang nomor 1 sama nomor 3. 1 dan 3 jawabannya adalah 1 dan 3, ini 1, ini 2, ini 3. Kok nomor albuminaria nomor 2 lah. Iya, C jawabannya ya, diabetes mellitus dan uremia. 1 dan 3, ini dia. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 65? Albuminaria itu penyakit kelebihan protein di dalam urin. Ya, Dela kenapa? Nggak jadi nanya? Udah, penyakit kelebihan protein, ya. Kalau ini gula, ini tadi kan, valing itu untuk ngetes gula, biuret untuk ngetes protein. AgNO3 itu untuk ngetes klorida. Nah, ternyata warnanya berubah. Nah, maka kalau udah berubah dia menandakan positif adanya gula. Nah, ini biuret warnanya berubah jadi ungu, berarti di air pipisnya mengandung protein. Nah, yang di C ternyata warnanya berubah jadi keruh, maka menandakan penyakit batu ginjal ya. Oke, lanjut di soal nomor 66. Sintesis protein. Kakak mau dibacain soalnya sama Chelsea. Ya. Pada proses sintesis protein terjadi peristiwa berikut. 1. RNA masuk ke dalam ribosom. Asam amino berbagai sesuai dengan kode RNA. 2. RNA meninggalkan inti menuju ribosom. 3. RNA membawa asam amino tertentu dengan kode yang tersusun pada RNA. 4. DNA membentuk RNA di dalam inti dengan kode-kode membentuk protein. 5. Ikatan polipeptida protein telah terbentuk. Urutan yang benar pada tahapan proses sintesis protein adalah Oke, sekarang kita bahas sintesis protein. Kayak mana caranya ngebentuk protein. Protein terbentuk di dalam tubuh, ya. Jadi ada 2 tahap. Transkripsi sama namanya translasi. Nah, tahapan transkripsi itu kayak mana, Kak? Itu tahapannya adalah DNA buat kopian dirinya. Ya, jadi mengcopy dirinya tapi dalam bentuk mRNA. Nah, ini tempat terjadinya adalah nukleus. Nah, setelah DNA mengkopikan dirinya, maka masuk si mRNA tadi masuk ke dalam ribosom.
Karena tempat terjadi daripada translasi itu adalah ribosom. Apa yang terjadi, Kak? mRNA itu harus ketemu sama namanya tRNA. Ya, atau ini banyak ya, mRNA, ini nama lainnya adalah RNAD. Ya, di sini tRNA nama lainnya adalah RNAD. Nah, ini harus ketemu. Nanti setelah ketemu, terbentuklah namanya asam amino. Untuk buat protein diperlukan 20 asam amino. Ya. Jadi, tahapan yang paling tepat untuk soal ini adalah urutannya apa? Dimulai dari ini. Ada nggak yang kata kuncinya DNA? Kalau nggak ada DNA, ambil yang RNAD. Itu adalah tahap pertama. Ada ya? Ini dia. Di sini sama di sini. Nah, lebih cocok yang mana? Yang ini dulu, yang 2 dulu, atau yang 4 dulu? Yang 4 dulu kan? Iya, benar. Yang 4 dulu. 4. Kemudian habis dari 4? 2. Iya, pintar. 2. Kemudian, ini ceritanya nyambung nih. Harus logika ya. Harus enak, kata-katanya harus nyambung. Iya, setelah 4, 2, baru ke? Ketiga. Iya, pintar. Ketiga, baru ke 1. Pokoknya nomor 5 ini harus terakhir. Karena di sini udah dibilang ikatan polipeptida atau molekul protein itu udah terbentuk. Sementara untuk ngebuat protein harus ada 20 asam amino. Harus terbentuk dulu ya. Maka nomor 5 itu adalah yang terakhir. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah dodol ya. Ini dia dodol. Ya, ingat cara buat protein, DNA buat kopian dirinya dalam bentuk RNAD. Itu tempatnya terjadi di inti sel atau nukleus. Nah, nanti ini dibawa RNAD ini dibawa ke ribosom, harus ketemu sama RNAT. Nah, nanti terbentuklah asam amino. Untuk buat asam amino diperlukanlah 20, untuk membentuk protein diperlukan 20 asam amino ya. Soal nomor 66. Oke. Kita lanjut di soal nomor 67. Kakak mau siapa yang belum baca? Boleh, siapa aja. Yuk, biar cepat. Ada 4 soal lagi. Ajis, baca 67 Ajis. Ke frekuensi orang yang persentase penduduk pulau tersebut Iya. normal Iya. Oke, rumusnya untuk nyari soal nomor 67 harus buat diketahui dulu ya. Buat diketahui. Iya, jadi diketahui Q2 sama dengan sifat yang resesif. Apa sifat yang di sini yang muncul? Albino. Ya kan? Kemudian P2. P2-nya ini apa? Sifat yang dominan. Dominan ini artinya normal. Ya. Kemudian ada 2 PQ. Nah, inilah yang ditanya di soalnya. Normal tapi heterozigot. Nah, ini dia ya. Nah, tadi kalau di sini normal tapi dia tipenya homozigot. Oke, ini yang ditanya. Oke. Maka jawab ya kan? Jawab. Oke. Q2 sama dengan 1 per banding berapa tadi? Di antara 1 dari 10.000 orang. 10.000. Ya. Oke. Sama dengan berapa ini? 1 dibanding 10.000? 0,0001. Benar nggak? Maka Q sama dengan
Iya, 10, iya kan? Iya. 1/10.000, maka 0,001 atau sama dengan 0,01 dibulat, ya kan? Benar nggak sih? Gimana nih? Yang pandai matematika gimana nih? Benar nggak? Ya, jadi 10 pangkat min 2, Kak. Iya, 10 pangkat min 2 kan, kalau Q2-nya 10 pangkat min 4, berarti Q1-nya 10 pangkat min 2 kan? Oke. Kemudian dicari P. Nilai P-nya berapa? Nah, maka P itu rumusnya adalah 1 kurang Q. Oke. 1 dikurang 0,01. Macet-macet ya. Sorry ya, sinyalnya. P rumusnya adalah 1 dikurang Q. 1 dikurang 0,01, maka sama dengan 0,99. Ya, maka yang ditanya adalah 2PQ. 2PQ. Nah, tinggal masukin aja. 2 kali P-nya berapa? 0,99 dikali ini 0,01. Sebentar ya. Nah, dikali 0,01. Maka jawabannya adalah 2 dikali 0,99 dikali 0,01. Langsung aja ya, 0,0198. Dipersenkan berapa? Dapatnya? Loh, kemana ini? Iya, 1,98. Maka jawabannya adalah dodol. Sebentar ya. Aduh, udah mau terakhir. Oh, ini dia. Iya, jadi jawabannya adalah ini. 1,98 atau dodol ya. Rumusnya tadi ini, 2PQ. Dicari dulu Q-nya berapa, kan Q-nya 2, yang diminta Q-nya 1. Kemudian P itu rumusnya 1 kurang Q. Nah, nanti tinggal masukin ya. Oke, kakak kira kalian lebih ahli matematikanya. Oke, nomor 68. Yuk bacain. Kakak aja yang baca biar cepat ya, waktunya juga udah mau habis. Pada persilangan kacang berkulit biji hitam dengan berkulit kuning dihasilkan 79, berkulit hitam 40 kuning, 39 putih. Apabila hitam H besar, epistatis terhadap kuning K besar, maka genotip parentalnya adalah oke. Jadi dikawinkan ya, persilangan genetika. Oke, persilangan genetika. Hitam dikawinkan sama kuning. Ya kan? Nah, hasilnya itu 79 hitam, kemudian 40 kuning, ya kan? Kemudian 39 putih. Nah, ini anaknya. Nah, ditanya orang tuanya tipenya apa? Oke. Ya. Jadi kita tulis dulu. Kalau untuk hitam itu kodenya adalah H besar atau H besar H kecil. Maka hitam. Ya kan? Kalau H kecil itu sifat yang muncul adalah hitam coklat. Ya kan? Kalaulah dia K besar atau K besar K kecil, itu maka sifat yang muncul kuning. Kemudian ada K kecil, sifat yang muncul adalah putih. Ya. Nah, kita disuruh cari orang tuanya apa dari anak-anak yang kayak gini lahirnya. Oke. Maka coba lihat di soal ya. Enggak muncul warna coklat. Berarti hanya itu adalah gimana?
Ada yang tahu untuk soal ini? Ada yang tahu? Pernah bahas soal persilangan? Belum. Oke ya, kita tes. Oke, jadi orang tuanya itu adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan sama H kecil, K besar, K kecil. Ini dia. Oh, sorry. Iya. Ya, dia nggak muncul warna coklat. Nah, karena tidak muncul warna coklat, berarti hanya itu harus yang ini. Cari hanya, sorry. Nah, pasti hanya di sini. Ini dia. Yang harus nggak akan muncul bisa sifat yang H kecil. Ini nggak ada. Berarti otomatis Kak. yang E. Enggak, dia muncul sifat warna putih. Warna putih berarti ada kemungkinan muncul sifat K kecil. Tunggu ya sebentar. Mau kita hitung yang E. Panjang sih caranya. Oke, nih sorry ya. Bukan, ini tadi kakak tulis yang D, tapi bukan. E di situ H besar, H kecil, K besar, K kecil ya. Disilangkan sama H besar, H kecil, K besar, K kecil. Oke. Cara persilangannya gini. Ini satu kali sama ini. H besar, K besar. Ini sama yang ujung. H besar, K kecil. Oke, yang ini udah habis. Maka tinggal yang ini. H kecil, K besar. Kemudian ini sama yang ujung. H kecil, K kecil. Oke, yang ini udah. Sekarang sama kan? Ini H besar, ini sama ini, K besar. Ini sama yang sebelahnya, H besar, K kecil. Ini sama yang ini, H kecil, K besar. Ini udah habis ya, jadi yang sebelahnya H kecil sama K kecil. Kalau yang sifat kayak gini, percayalah otomatis dia nanti dapatnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Karena dia keduanya heterozigot. Jadi nggak akan mungkin dia jawabannya E. Yang lain. Yang ini nggak akan mungkin. Karena hasilnya nanti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nggak akan mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ini kemungkinan yang paling besar jawabannya adalah B. H besar, K kecil, K kecil, K besar, K kecil. Kita coba ya. H besar. Oke. Belum pernah menyelesaikan soal gini, persilangan genetika. Iya, jadi gini cara ngerjanya. Oke, ini disilangkan H besar sama K besar, H besar, disilangkan sama yang sebelahnya, H besar, K kecil. Udah, yang sebelah sini habis, tinggal yang sebelah sini H besar sama K besar. Ya kan, H besar sama H kecil. Nah, kemudian di sini H
kecil, yang ini disilangkan sama yang besar sebelahnya. H kecil, K besar. Disilangkan sama yang sampingnya. H kecil, K kecil. Oke, yang ini habis, nggak perlu lagi disilangkan yang ini. H kecil, K besar. H kecil, K kecil. Kalian bisa buat papan catur nanti. Papan catur itu nanti gini. Tinggal dimasuk-masukin. Ya. Atau kalau nggak mau pakai papan catur, maka tinggal kamu silangkan. Ini kamu silangkan kali 4. Nih, 4 kali. Udah, habis yang atas, udah. Yang bawahnya disilangkan 4 kali. 2, 3, 4. Udah habis yang ini, silangkan lagi yang ini sama yang ini. 4 kali. Masing-masing disilangkan 4 kali, totalnya dapat 16. Ya. Jadi, yang paling tepat itu jawabannya adalah D. Oke. Soal nomor 69. Kakak mau dibacain yang belum? Siapa lagi? Dela udah? Oke, 69, Dela. Iya, teori evolusi yang seleksi alam. Seleksi alam itu gimana sih? Yang kuat, yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dia akan hidup. Yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dia akan punah. Ya, jadi yang kuat yang bertahan hidup, yang lemah akan mati. Itulah teori seleksi alam. Ya, teori itu dikemukakan sama namanya Charles Darwin. Oke, jadi dari semua pernyataan A, B, C, D, E, mana yang tentang seleksi? Seleksi itu paham maksudnya ya? Ada yang bertahan, ada yang punah. Ada yang tetap hidup, ada yang punah. Dari pernyataan A sampai E, iya. Yang cuman satu-satunya bilang tentang seleksi alam adalah A. Perkembangan industri menyebabkan punahnya kupu-kupu berwarna cerah dan meningkatnya kupu-kupu berwarna gelap. Itu kayak mana Kak contohnya gini ya. Jadi industri itu kan menghasilkan asap ya kan. Nah jadi dulu kupu-kupu itu ada yang warnanya terang, ada yang warnanya gelap. Oke. Jadi karena industri ini menghasilkan asap yang hitam, yang gelap ya kan, berubahlah warnanya, merubah polusi, menyebabkan polusi buat cuaca jadi lebih gelap ya kan, karena banyak asap yang dihasilkan ya kan. Nah ternyata yang terang ini, kupu-kupu yang terang itu terlihat sama mangsa karena dia warnanya ngecas, gelap pun dia tetap nampak. Nah sementara yang gelap warnanya ketutup sama si polusi, maka nggak kelihatan sama si pemangsa. Maka yang terang ini lama-lama punah, yang bertahan hidup adalah warna yang gelap. Itulah yang dimaksud soal seleksi alam. Kalau B, C, D, E itu teori bukan namanya seleksi alam, tapi teori namanya adaptasi. Ya. Oke, terakhir 70. Kakak bacain. Produk bioteknologi pertama yang menggunakan teknologi hibridoma untuk menghasilkan antibiotik. Ya. Jadi plasmid itu apa, Kak? Plasmid itu adalah vektor pembawa sifat. Nah, jadi dialah yang nantinya membawa sifat apapun yang kita inginkan, ya kan? Transplantasi gen. Nah, itu perpindahan gen, otak-atik gen. Gennya dipindahkan, ditransplantasikan. Kalau transplantasi organ kalian tahu. Nah, ini transplantasi gen. Ya kan? Kemudian protein sel tunggal itu apakah? Itu makanan. Ya. Nah, makanan yang kaya akan protein. Nah, itu dia namanya protein sel tunggal. Kemudian ada streptomisin. Streptomisin itu adalah antibiotik. Kemudian interferon. Nah, interferon itu adalah hormon.
Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 70 adalah dodol. Ada pertanyaan terkait semua materi yang udah kita pelajari hari ini soalnya? Ada yang mau ditanya? Untuk materi yang sering keluar, Itu tadi materi yang sering keluar, kata si Indri tadi yang keluar adalah tentang darah atau sistem peredaran darah, sel sama jaringan. Ingat, sel itu apa? Sel unit terkecil kehidupan, ya kan? Kemarin kita udah belajar organel sel itu apa rumusnya? Ria seret plastik milik peron dan vakuola. Itu rumus daripada sel. Ya. Kalau jaringan, nah biasa yang sering ditanya itu adalah jaringan, karena kalian ngambil poltekkes pasti jarang jaringan hewan. Yang ditanya adalah jaringan yang jarang ditanya jaringan tumbuhan, otomatis yang sering ditanya adalah jaringan hewan atau manusia. Kemudian sel sistem peredaran darah. Itulah komponen-komponen darah, penyakit-penyakitnya, kemudian gimana sih cara kerja jantung itu memompa, itu biasanya yang sering ditanya. Kalau sel yang sering ditanya itu adalah organelnya. Atau Indri, tadi masih ingat nggak soalnya? Tentang sel, tentang apanya, Dek? Indri, mana nih Indri? Gak apa keluar. Iya ya, kakak pula kepanjangan. Oke, Indri masih join ini kok. Tidur. Iya, Indri tadi yang udah ujian, mana tahu kan soalnya sama. Indri nggak ingat pula, 15 soal tadi katanya. Tapi yang keluar tadi sel, jaringan, sama komponen darah. Atau gini, kalau yang lagi ujian, nggak bisa sambil dicatat soalnya biar kita bahas. Kalau masih ada yang ingat soalnya. Kapan kalian ujian? Ada yang besok katanya. besok. Iya. Ada kapan lagi? Yang lain kapan? Rabu ya. Jadi ya kakak pun gimana ya? Paling itulah yang terkait dengan kalian tentang kesehatan. Kalau tentang kesehatan ya yang banyak keluar sistem peredaran darah. Kalau kemudian sistem ekskresi, itu ginjal tadi tuh sering kali keluar itu. Sel. Kemudian itulah gen kan tadi kayak DNA buat protein itu juga sering sih keluar. Biologi banyak menghafal ya, nama latinnya juga sulit, tapi mudah-mudahan tetap semangat kalau rezeki kalian nggak kemananya itu. Ya, minta doa restu dari orang tua. Apalagi pas puasa nih, banyak-banyak berdoa biar semoga lulus. Oke, ada pertanyaan lagi? Indri ini mau ditanya nih tadi nih, soalnya yang keluar apa nih? Gak ingat. Raisa, Keisha kenapa? Ada pertanyaan? Oke, apa pertanyaannya? Gak ada. Kalau nggak ada, karena waktunya juga ada habis, biar kita tutup. Tapi kalau ada, silakan ditanya. Dela, mau nanya apa Dela? Raise hand. Udah mau, ya udahlah kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanya, kakak tutup ya hari ini ya. Apa mau nanya? Ada? Oke, kalau nggak ada. Oke, apa itu? Iya, apa? Chelsea. Iya, Chelsea. Jelasin yang siklus Krebs tadi, Kak. Tadi macet-macet.
Oh, siklus Krebs. Chelsea, oh iya, minggu lalu nggak apa ya, belum join ya. Oke, siklus Krebs. Gini dia, kan? Jadi makanan yang kita makan itu glukosa ya kan? Nah itu nggak bisa dicerna sama tubuh. Tubuh nggak bisa mencerna karena bentuknya terlalu kompleks, terlalu lengkap susunannya. Maka harus disederhanakan dulu. Tahap penyederhanaannya namanya respirasi aerob. Kita tujuannya makan supaya bertenaga, supaya dapat energi. Maka inilah proses respirasi aerob, inilah gimana caranya makanan yang kita makan diubah jadi sumber tenaga kita ya. Tapi tadi ingat glukosa itu terlalu kompleks ya, sehingga dia harus disederhanakan. Maka dari glukosa diubah dulu jadi asam pirufat. Dari asam pirufat tubuh masih belum mau mencerna, maunya dalam bentuk dalam bentuk energi, maka harus dipecah dulu. Jadi namanya asetil koenzim A. Nah ternyata di asetil koenzim A C2 juga belum bisa dicerna sama tubuh. Diubahlah dulu menjadi asam sitrat. Ternyata asam sitrat pun belum bisa dicerna sama tubuh. Tubuh maunya dalam bentuk energi. Nah, glukosa C6H12O6 itu dipecah jadi asam pirufat. Tahapannya namanya adalah glikolisis. Di sini. Glikolisis. Tahap asam pirufat dipecah jadi asetil koenzim A. Tahapannya adalah dekarboksilasi oksidatif ini. Dekarboksilasi oksidatif ya. Kemudian asetil koenzim A diubah jadi asam sitrat, tahapannya adalah siklus Krebs. Nah, terakhir tempat pembentukan energi disebutlah tahapannya namanya transfer elektron. Ya. Semua ini terjadi di mitokondria, hanya glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Lainnya ini semua terjadi di mitokondria. Nanti sekali respirasi menghasilkan energinya berupa 36 ATP-nya. Nah, sampai situ. Siapa namanya tadi? Chelsea. Paham? Paham, oke ya. Inilah dia kurang lebihnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, semangat ya puasa-puasa, tetap belajar. Ya, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Coba semua. Kalau ada misalnya ikatan dinas, coba ikatan dinas. Ya, pokoknya semua jalur SBMPTN dicoba. Karena kita nggak tahu rezeki kita yang di mananya. Harus kita coba semua pintu. Kita nggak tahu pintu mana yang terbuka untuk kita. Rezeki orang masing-masing berbeda ya. Jadi jangan takut, semoga kalian ujiannya lancar ya. Ada yang besok semangat ujiannya, ada yang hari Rabu. Ya. Oke ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Tadi Delang angkat tangan tadi. Chelsea udah. Oke ya. Kalau nggak ada, biar kita tutup. Indri nih, pas lagi online nih, lagi buka speaker. Apa tadi masih ingat nggak soalnya? Kayak B besar, kecil disangin sama B kecil yang besar, terus ditanyainnya homozi buatnya. Oh, itu persilangan. Terus selain persilangan genetika, ya memang persilangan itu sering keluar gitu. Terus Indri, apalagi? Tadi yang dijelaskan sama kakak itu ya tentang metabolisme sama katabolisme. Itu kan metabolisme itu soal yang paling sering keluar itu respirasi. Oke, itu persilangan, respirasi, terus tadi udah sel jaringan ya kan? Berarti hampir semua memang materinya keluar. Banyak ya? Iya. Persilangan masih belum paham ya? Sekali lagi ya, kakak jelaskan ya, persilangan ya. Cari kita tempat yang kosong. Misalnya gini ya, sederhananya. Ada, sebentar pulpennya mana nih? Dia nggak bisa.
Oke, ini ya. Misalnya ada tikus warnanya putih. Disilangkan sama tikus hitam. Ya kan? Nah, kode untuk putih itu P besar, P besar. Hitam itu kodenya P kecil, P kecil. Nah, maka ini kawin nih tikus warna putih sama tikus warna hitam. Maka kita mau cari anaknya apa? Ya, caranya gimana, Kak? Caranya gini. P besar disilangkan sama yang P kecil. P besar, P kecil. Ini udah sama yang ini. Ini kan tadi yang sama yang ini. Sekarang sama yang sebelahnya. P besar, P kecil. Disilangkan lagi. Ini kan udah habis disilangkan, maka yang ini. Ini disilangkan sama sebelahnya. P besar, P kecil. Oke, udah. Kemudian ini udah disilangkan ini sama yang ini udah. Sama yang sebelahnya. P besar, P kecil. Ternyata dia muncul sifat baru. Warnanya coklat, abu-abu ya. Hitam sama putih warnanya abu-abu. Jadi nanti hasil anakannya apa? Hasil anakannya abu-abu. Karena apa? Karena orang tuanya dominan semuanya. Nah, putihnya dia dominan, hitamnya dia dominan. Nah, atau contoh lain gini ya. Ada penyakit atau golongan darah. Golongan darah ada A, B, AB, sama golongan darah O. Golongan darah A itu kodenya IA. IA sama IA, IO. Ya kan? Golongan darah B, kodenya itu IB, IB, kemudian IB, IO. Golongan darah AB itu kodenya IA, IB. Golongan darah O itu kodenya IO, IO. Oke, ditanya ada soal. Oke ya. Sorry, golongan darah A sama B itu ada dua tipenya. Ada namanya homozigot, ada namanya heterozigot. Homo, orang yang homo itu kan jenis kelaminnya laki-laki sama laki-laki. Kalau homo itu artinya sejenis. Lihat kodenya sama A, B, B. Nah, kalau AB nggak ada, dia cuma satu aja. AB sama O cuma homozigot, nggak ada yang heterozigot. Tapi kalau heterozigot itu artinya IA, IO, IB, IO. Kenapa? Karena golongan darah A bisa bawa golongan darah O untuk diturunkan ke anaknya. Golongan darah B bisa bawa golongan darah O untuk diturunkan ke anaknya. Oke, ada soal. Ya, wanita ya heterozigot. A menikah sama laki-laki bergolongan darah O. Maka kode dari heterozigot A apa? Masukkan yuk. Apa kode dari heterozigot A? IA, IO. Kode dari golongan darah O? IO, IO. Oke, cara persilangannya kayak mana, Kak? Maka cara persilangannya gampang ya. Ini satu kali sama ini. Apa hasilnya? IA, IA, IO. Oke ya, dapat ya. Oke. Yang ini sama yang ini udah. Sekarang yang ini sama yang ujung sebelahnya. Apa hasilnya? IA, IA, IO. Iya. Oke, yang sebelah sini udah kan? Maka nggak perlu lagi. Sekarang yang sebelahnya. Yang ini sama yang ini. Apa hasilnya? IO, IO. Iya, jangan ragu ya. IO, IO. Yang ini sama yang ini udah. Sekarang yang sama yang ujungnya. IO, IO. Kan? Gitu dia. Oke, yang atas golongan darah apa? Ini golongan darah apa? IA, IO golongan darah apa? A. Sama ya. Ini golongan darah A. IO, IO golongan darah apa? O. IO, IO sama golongan darah O. Jadi dari hasil perkawinan ini maka diketahui golongan nanti anaknya 50% golongan darah A, 50% golongan darah O. Paham sampai sini caranya? Persilangan? Cara menghilangkannya gitu ya. Paham. Oke, good job.
Jadi nanti kalau ada soal, misalnya gini ya, buah mangga, rasanya buahnya besar, disilangkan sama rasa manis, ya kan? Buah di sini ya, di sini bulat manis, tapi nggak bisa bulat manis. Nanti disilangkan sama mangga yang bulat tapi asam. Maka anaknya gimana nanti keturunannya? Oke, caranya kayak mana, Kak? Oke, B besar disilangkan dulu. B besar sama M yang ini. B besar, M besar. Udah? Ini disilangkan sama yang sebelahnya. B besar, M besar. Yang ini udah nggak perlu lagi. Sekarang yang ini, B yang sampingnya. B besar, M besar, sekarang sama sampingnya, B besar, M besar. Dapat. Sekarang yang sebelah sini sama ini apa hasilnya? B besar, M kecil. Ini sama yang sebelahnya? B besar, M kecil. Oke, yang ini habis, nggak perlu lagi. Yang ini sekarang sama ini. B kecil, M kecil. Sama yang sebelahnya ujung, B kecil, M kecil. Nah, nanti kalian kalau dapat soal kayak gini, tinggal dibuat papan caturnya. Papan catur itu kayak gini nih. Ini papan catur. Harus ada 5. Nah, sini dia ya. Nanti gini, lihat. Yang ini masukkan ini nih, B besar, M kecil. Di sini masukkan B besar, M besar. B besar, M besar. B besar, M besar. B besar, M besar. Nah, di atasnya dimasukkan B kecil, B besar, M kecil. B besar, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Ini ya. Nanti tinggal ketemu nih. Ini sama ini. B besar, M kecil. Ini sama yang ini sebelahnya. B besar, M kecil. Ini sama ini. Iya, ini sama ini apa? Yuk, ini sama yang ini. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Lanjut. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sampai selesai, kamu selesaikan. Nah, lihat di kode. B besar itu buahnya rasanya manis. Oh, buahnya besar ya. Besar, manis. Nanti ini besar. Kenapa, Kak? Karena gini caranya. B besar atau B besar B kecil itu rasanya buahnya besar. Ya kan? B kecil itu buahnya kecil ukurannya. Kemudian untuk M, kode M itu menentukan rasa. M besar atau M besar M kecil, lihat yang penting depannya. Maka dia rasanya manis. Nah, kalau ada M kecil itu rasanya asam. Nah, nanti kalian tinggal hitung. Berapa yang manis, berapa yang asam, besar manis, besar asam gitu. Tinggal ditentukan, maka dapatlah nanti jawabannya. Ya, itulah soal-soal tentang genetika. Persilangan genetika. Ada yang lagi mau ditanya? Nggak ada ya. Jadi kakak rasa, Indri makasih ya informasinya ya. Jadi kami juga udah belajar nih tentang persilangan genetika, ya. Kemudian tadi sistem peredaran darah. Oke, ya. Indri makasih. Oke, jadi kakak tutup aja hari ini. Demikianlah hari ini, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ujian kalian nanti lancar ya. Ya boleh. Ya amin. Ya, semoga sukses selalu. Oke, silakan, boleh tinggalkan. Iya, sama-sama. Boleh ya.
Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal FR Matematika Saintek. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus tonton video di channel YouTube Ruang Para Bintang.